Hai, selamat datang kembali di channel ini. Nah guys, kalian pernah mendengar yang namanya bendungan gak sih? Pastinya pernah dong. Bendungan ini itu ada kaitannya dengan sirkulasi air yang berada di sungai atau waduk di daerah sekitar. Bisa dibayangkan gak sih jika ada salah satu bendungan yang jebol? Pastinya banjir dong ya. Berikut beberapa bendungan yang berada di Indonesia. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya ya. Number 1. Waduk Jati Gede. Bendungan di sini memiliki arti sebuah bangunan yang sengaja dibangun untuk berbagai tujuan penting, seperti untuk menahan serta menampung air. Oh ya guys, perlu kalian ketahui jika istilah bendungan ini tak luput pula dari kata waduk. Nah, waduk sendiri merupakan output dari bendungan yang berbentuk dari konstruksi bangunan bendungan. Jadi, di mana ada bendungan, di situ juga akan ada yang namanya waduk. Untuk Indonesia sendiri sudah tercatat ada kurang lebih 500 bendungan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Waduk Jati Gede merupakan salah satu bendungan yang berada di kawasan Indonesia. Lebih tepatnya, waduk ini berada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Setelah ditelusuri, ternyata waduk ini baru saja dibangun pada tahun 2008 dan baru saja diresmikan setelah 7 tahun berlalu, yakni 2015. Jika berbicara tentang waduk ini, tak lengkap rasanya jika tidak membahas daya tampungnya. Perlu kalian ketahui ya sahabat, untuk waduk Jati Gede ini sudah memiliki daya tampung 979,5 juta meter kubik loh. Kapasitas yang cukup lumayan besar dibandingkan dengan bendungan lainnya. Jadi bisa dibayangkan gimana kalau bendungan Jati Gede ini mengalami kebocoran atau jebol. Pastinya seluruh warga Jawa Barat akan terkena imbasnya ya guys. Dengan daya tampung yang cukup lumayan besar itu, sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Tidak hanya itu saja, waduk ini juga memiliki fungsi sebagai sarana pembudidaya ikan air tawar, sarana olahraga air, dan sarana rekreasi. Kenapa sangat cocok dijadikan sebuah sarana liburan? Karena di waduk inilah terdapat sunset yang sangat indah dipandang mata. Tak kalah loh dengan sunset yang berada di Pulau Bali. Nah, sangat cocok banget ya kan untuk kalian yang suka menikmati senja. Bisa dijadikan salah satu wacana untuk menjelajahi waduk ini ya. Number 2. Waduk Jatiluhur. Sepertinya nama ini sudah cukup familiar ya di telinga kita semua. Iya sih, terdengarnya sudah tidak asing lagi gitu ya. Waduk yang sangat besar ini berada di Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Waduk ini sepertinya menjadi salah satu waduk yang cukup tua ya guys. Waduk Jatiluhur dibangun pada tahun 1957 dan baru saja digunakan pada tahun 1967. Setelah kurang lebih 10 tahun mengalami pembangunan, meski demikian, waduk ini banyak diklaim oleh banyak orang sebagai waduk yang memiliki usia tua dibandingkan dengan waduk lainnya. Siapa yang menyangka jika waduk besar ini telah menenggelamkan 14 desa? Usut demi usut, waduk ini tuh menjadi satu-satunya waduk serbaguna yang berada di Indonesia. Sehingga tak heran jika waduk ini sempat mendapat julukan Waduk IRH Juanda. Nama tersebut sengaja dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk dijadikan sebuah nama bagi waduk tersebut. Waduk ini telah digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air, sarana irigasi, bahan baku air minum, budidaya perikanan, serta untuk pengendali banjir. Meski sudah cukup memiliki fungsi yang banyak, namun waduk ini juga telah menyediakan sebuah sarana rekreasi yang berada di sekitar tersebut.
Sarana rekreasi bernuansa air dan keindahan alam itu tidak hanya ramai dikunjungi pada saat baru-baru saja dibuat loh. Tapi hingga saat ini masih banyak warga yang berdatangan untuk mengunjunginya. Bahkan sampai ada turis mancanegaranya loh guys. Number 3. Waduk Gajah Mungkur. Waduk ini merupakan salah satu waduk yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang berada di lokasi Wonogiri. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membangun waduk yang satu ini. Bayangkan saja, sejak tahun 1976 hingga 1982 loh. Hanya untuk proses pembangunannya saja sampai menghabiskan waktu 7 tahun lamanya. Pastinya keuangan yang dikeluarkan juga cukup lumayan besar ya guys. Untuk biaya yang dikeluarkan dalam proyek pembangunan ini yaitu sekitar 41.053 miliar rupiah loh. Dengan menenggelamkan 51 desa di 6 kecamatan, widih, keren gak sih? Salah satu alasan dibangunnya bendungan ini yaitu sebagai penangkal banjir yang terjadi akibat Sungai Bengawan Solo. Nah, masih ada beberapa fungsi lainnya yang bisa diambil dari sebuah bendungan ini. Number 4. Bendungan Wonorejo. Bendungan yang tidak begitu besar ini berada di lokasi Kecamatan Pagerwojo, Tulung Agung, Jawa Timur. Meski memiliki ukuran yang kecil, namun bendungan ini termasuk dalam bendungan yang berusia tua loh. Bangunan ini dibuat pada tahun 1977 hingga 1984. Untuk kapasitas tampung sendiri yang dimiliki oleh bendungan ini yaitu sekitar 122 juta meter kubik atau setara dengan debit 15.000 meter kubik per detik. Fungsi yang digunakan untuk bendungan ini hampir sama dengan bendungan lainnya, yakni sebagai sarana irigasi sawah bagi para petani, penangkal banjir, serta juga dijadikan sebagai objek wisata yang telah memiliki fasilitas dan tawaran yang menarik. Jika kalian berlibur ke tempat ini, maka kalian akan menemukan sebuah pemandangan alam yang sangat alami dan beberapa nuansa yang tidak bisa dilupakan oleh ingatan kita semua loh. Konon katanya sih, dulu bendungan ini sempat menjadi tempat persembunyian teroris loh. Widih, ngeri juga ya guys. Tapi hal itu sudah terjadi pada tahun 2015 silam loh. Untuk saat ini, sepertinya sudah aman terkendali. Number 5. Bendungan Karian. Bendungan yang satu ini memang sudah banyak dikenal orang banyak lantaran bendungan ini memiliki keindahan alam yang sangat sejuk dan asri. Bendungan Karian berada di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitur, Kabupaten Lebak, Banten. Dikatakan bendungan besar lantaran bendungan ini sudah memiliki kapasitas mencapai 314,7 meter kubik. Tidak hanya digunakan sebagai salah satu sarana irigasi sawah, namun bendungan ini juga digunakan sebagai penyedia pasokan air serta pembangkit tenaga listrik. Bendungan ini sudah diwacana untuk dibuat sejak tahun 1980, namun hal tersebut baru saja terwujudkan pada tahun 2015 lalu. Mungkin semua itu membutuhkan suatu pemikiran yang sangat matang untuk memutuskan membangun bendungan tersebut. Jadi, pemerintah tidak secara semerta-merta membangunnya tanpa adanya sebuah fungsi yang sangat signifikan. Dikabarkan, jika pembangunan bersinergi ini baru saja akan selesai atau rampung pada tahun 2022 loh. Nah, ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama lantaran bendungan ini termasuk bendungan terbesar ketiga setelah Jati Gede dan Jatiluhur.